Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji hanya bagi Allah Rabb semesta alam. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada kedua hasanah kita, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat, dan para pengikutnya yang semoga selalu istiqomah dalam mengikuti jalan petunjuknya. Jumpa lagi dengan Bu Guru Uswah dalam video pembelajaran kali ini. Apa kabar Soli dan Solihah SDS Mentari Arido Islamic School? Semoga kalian selalu sehat dan semangat meski belajar dari rumah. Sebelum kita memulai pembelajaran, yuk niatkan kita belajar hanya untuk mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah memudahkan kita dalam menuntut ilmu. Soli dan Solihah, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berjanji akan memberikan rezeki kepada seluruh makhluknya. Seseorang akan mendapatkan rezeki kalau ia mau berusaha, berjalan dan bertebaran di seluruh penjuru bumi. Karena Allah yang menciptakan bumi dan seluruh isinya untuk kemakmuran manusia. Siapa yang mau berusaha dan bekerja, maka ia yang akan mendapatkan rezeki dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana dalam firman-Nya, Quran Surat Al-Jumu'ah ayat 10. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. Yang artinya, apabila telah ditunaikan sholat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi, dan carilah karunia Allah, dan ingatlah Allah sebanyak-banyaknya, supaya kamu beruntung. Quran Surat Al-Jumu'ah ayat 10. Soli dan Solihah, Islam mendorong umatnya untuk bekerja, hidup dalam kemuliaan, dan tidak menjadi beban bagi orang lain, dengan batasan yang menjadi rambu bagi seorang muslim dalam melakukan kegiatan bekerja atau berusaha. Berikut ini adalah batasan-batasan tersebut. Yang pertama, pekerjaan yang dilakukan harus halal dan baik. Yang kedua, bekerja dengan profesional dan penuh tanggung jawab. Yang ketiga, ikhlas dalam bekerja, yaitu meniatkan aktivitas bekerja untuk mencari ridha Allah dan beribadah kepadanya. Nah, yang keempat, tidak melalaikan kewajiban kepada Allah. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama, siswa dapat mengetahui pengertian kegiatan ekonomi dengan tepat. Yang kedua, siswa dapat menyebutkan bidang usaha dalam kegiatan ekonomi dengan penuh percaya diri. Soli dan Solihah, masih ingat apa itu kegiatan ekonomi? Kegiatan ekonomi adalah kegiatan yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Adapun tujuan kegiatan ekonomi itu sendiri yaitu sebagai sarana pemenuhan kebutuhan dan menghasilkan keuntungan bagi manusia. Kegiatan ekonomi sangat beragam, tergantung kondisi geografis di daerahnya. Berikut ini adalah bidang usaha yang ada di Indonesia. Yang pertama, usaha di bidang pertanian. Yang kedua, usaha di bidang perindustrian. Yang ketiga, usaha di bidang perdagangan. Yang keempat, usaha di bidang jasa. Yang kelima, usaha di bidang pertambangan. Dan yang terakhir, usaha di bidang pariwisata. Nah,
Untuk lebih jelasnya, kalian simak uraian berikut dengan baik ya. Yang pertama adalah usaha di bidang pertanian. Indonesia dikenal sebagai negara pertanian. Usaha di bidang pertanian meliputi pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan. Usaha pertanian. Pertanian merupakan suatu kegiatan bercocok tanam yang dapat dilakukan di sawah, tegalan, ladang, atau kebun. Hasil usaha pertanian adalah usaha yang menghasilkan bahan pangan. Kegiatan pertanian memiliki umur yang pendek 3-6 bulan. Contohnya adalah tanaman padi, jagung, buah-buahan, dan lain sebagainya. Usaha perkebunan. Hasil usaha perkebunan adalah usaha yang menghasilkan bahan pangan. Kegiatan perkebunan memiliki tanaman keras yang berumur lebih dari 6 bulan, misalnya kelapa sawit, tembakau, tebu, dan karet. Usaha peternakan. Peternakan merupakan kegiatan usaha dengan cara membudidayakan hewan ternak dan mengambil hasilnya seperti daging, telur, susu, kulit, serta bulu dengan cara dijual ke konsumen. Dilihat dari pengelolaannya, usaha peternakan dibedakan menjadi peternak hewan besar atau seperti sapi dan kuda, peternak hewan kecil seperti kambing dan domba, dan peternak unggas, contohnya ayam dan burung. Selanjutnya, usaha perikanan. Usaha perikanan dibedakan menjadi perikanan darat atau budidaya ikan di kolam, waduk, sungai, atau tambak, dan perikanan laut atau budidaya ikan di laut. Jenis ikan yang diusahakan di perikanan darat antara lain ikan emas, ikan nila, lele, dan belut. Jenis ikan yang diusahakan di perikanan laut antara lain ikan kakap dan ikan tuna. Bidang usaha perindustrian. Industri merupakan kegiatan mengolah bahan mentah menjadi barang jadi. Bahan mentah diperoleh dari sumber daya alam. Kegiatan industri bertujuan untuk menambah nilai suatu barang. Misalnya, kain jika diolah akan bertambah nilai menjadi baju. Usaha industri dapat dilakukan oleh kelompok atau perusahaan. Contohnya, industri rumah tangga dan industri besar. Ciri-ciri industri rumah tangga hanya dilakukan oleh sedikit orang, modalnya kecil, dan bisa dikerjakan dengan menggunakan tangan. Contohnya, kerajinan anyaman dan keramik atau gerabah. Ciri-ciri industri besar dilakukan oleh pabrik yang memiliki tenaga kerja yang besar, modalnya besar, dan menggunakan peralatan modern. Contohnya, industri elektronik, industri makanan, dan garmen. Bidang usaha perdagangan. Perdagangan adalah kegiatan usaha yang menyalurkan barang produksi dari produsen ke konsumen. Pedagang menjual barang ke konsumen. Pedagang disebut sebagai perantara. Usaha perdagangan dapat dibedakan menjadi pedagang kecil dan pedagang besar. Pedagang kecil menjual barang dagangan secara eceran langsung kepada pembeli. Pedagang kecil memperoleh barang dagangan dari pedagang besar yang biasa disebut grosir. Contoh pedagang kecil adalah warung, toko, dan pedagang kaki lima. Pedagang besar termasuk usaha membeli barang dalam jumlah besar, lalu menjualnya ke pedagang kecil. Pedagang besar biasa disebut grosir. Bidang usaha jasa. Usaha di bidang jasa adalah kegiatan usaha dalam bentuk pelayanan terhadap konsumen. Contoh usaha jasa adalah guru memberikan jasa mengajar, seorang dokter melayani pasien, pengacara, bengkel, perusahaan angkutan, bank, dan masih banyak yang lainnya. Bidang usaha pertambangan. Usaha pertambangan ialah rangkaian kegiatan dalam rangka upaya pencarian, penggalian, pengolahan, pemanfaatan, dan penjualan bahan galian. Allah memberikan banyak sekali bahan tambang sehingga usaha tersebut dilakukan oleh pemerintah atau swasta. Contohnya,
penambangan minyak bumi, gas alam, batu bara, dan galian mineral lainnya. Bidang usaha pariwisata. Indonesia dikenal memiliki alam yang indah. Alam yang indah ini bisa dimanfaatkan sebagai daerah wisata. Usaha di bidang pariwisata dilakukan dengan cara memanfaatkan daya tarik keindahan alam, sosial budaya, kesenian, arsitektur bangunan, benda bersejarah, dan hasil kreativitas. Usaha-usaha dalam bidang pariwisata misalnya menjadi pemandu wisata, membuka penginapan seperti hotel dan losmen, usaha penyewaan transportasi, serta menjual barang souvenir atau cenderamata. Soli dan Solihah, alhamdulillah hari ini kita sudah mempelajari pertama, perintah Allah untuk mencari rezeki dan selalu mengingatnya yang terdapat pada Al-Quran Surat Al-Jumu'ah ayat 10. Yang kedua, pengertian kegiatan ekonomi, yaitu kegiatan yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Yang ketiga, jenis-jenis usaha. Terima kasih Soli dan Solihah sudah menyaksikan video pembelajaran hari ini hingga selesai. Sekian dari Bu Guru Uswah. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.